Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Asyifa Rahma Revalina. Saya dari Prodi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada tugas video mata kuliah maritim kali ini, saya akan membahas materi kelas 5 bab 3 mengenai laut sebagai sumber kehidupan bangsa Indonesia. Sebelum masuk ke slide materi, tahukah kalian Indonesia adalah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya berupa laut? Sejak zaman dahulu, laut memiliki peran penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Laut bukan hanya tempat air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan bagi manusia. Dari slide pengenalan, kita lanjut masuk ke dalam materi slide pertama, Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia disebut negara maritim karena memiliki banyak pulau dan lautan yang luas. Laut menjadi penghubung antar wilayah dan sarana utama transportasi sejak masa lampau. Banyak aktivitas masyarakat bergantung pada laut. Slide kedua, laut sebagai sumber makanan. Laut menyediakan berbagai hasil laut seperti ikan, udang, rumput laut, dan kerang. Hasil laut menjadi sumber makanan bergizi bagi masyarakat. Banyak keluarga menggantungkan hidupnya dari hasil tangkapan laut. Selanjutnya slide ketiga, laut sebagai mata pencaharian. Ada 3 poin. Pertama, nelayan, yaitu pekerjaan menangkap ikan dan hasil laut lainnya. Kedua, perdagangan hasil laut, yaitu menjual ikan dan produk laut kepada masyarakat. Ketiga, usaha perikanan dan budidaya laut. Laut dimanfaatkan untuk budidaya ikan, udang, dan rumput laut yang menjadi sumber penghasilan masyarakat. Jalur laut sebagai sarana utama transportasi. Untuk mendukung kegiatan tersebut, dibangunlah pelabuhan sebagai tempat kapal berlabuh, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang. Pelabuhan menjadi pusat aktivitas maritim yang sangat penting karena dari pelabuhan, hasil laut didistribusikan ke berbagai daerah dan kebutuhan masyarakat didatangkan dari wilayah lain. Oleh karena itu, banyak aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat berkembang di sekitar pelabuhan dan sangat bergantung pada keberadaan laut. Slide keempat, laut sebagai jalur transportasi. Pada masa lalu, laut dipergunakan sebagai jalur perjalanan dan perdagangan antar pulau. Kapal dan perahu menjadi alat transportasi utama untuk membawa barang dan manusia dari satu daerah ke daerah lain. Melalui jalur laut, barang-barang seperti hasil pertanian, rempah-rempah, dan hasil laut dapat diperdagangkan ke daerah lain. Perjalanan laut juga memungkinkan terjadinya pertukaran budaya dan hubungan antar wilayah. Oleh karena itu, laut berperan penting dalam menyatukan pulau-pulau di Indonesia sejak zaman dahulu. Slide kelima, laut sebagai jalur perdagangan. Laut membantu berkembangnya perdagangan di Indonesia. Banyak pelabuhan tumbuh sebagai pusat kegiatan ekonomi. Melalui laut, Indonesia menjalin hubungan dagang dengan bangsa lain. Banyak pelabuhan tumbuh di wilayah pesisir sebagai pusat kegiatan ekonomi, tempat bertemunya pedagang, nelayan, dan masyarakat. Melalui pelabuhan, berbagai hasil laut dan hasil bumi dari daerah lain diperdagangkan dan didistribusikan ke berbagai wilayah. Hubungan dagang antar Indonesia dengan bangsa lain menjadikan terjadinya pertukaran barang, budaya, dan pengetahuan. Hal ini menjadikan laut sebagai sarana penting dalam perkembangan ekonomi dan kemajuan bangsa Indonesia. Selanjutnya slide ke-6, laut dan budaya masyarakat. Laut mempengaruhi budaya masyarakat pesisir. Banyak tradisi, upacara adat, dan kebiasaan yang berhubungan dengan laut seperti tradisi sedekah laut. Upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat pesisir sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil laut yang melimpah dan keselamatan para nelayan. Dalam tradisi ini, masyarakat melarung atau menghanyutkan sesaji ke laut sebagai simbol permohonan keselamatan, kelancaran mencari nafkah, dan harapan agar laut tetap memberikan rezeki. Slide ke-7, manfaat laut bagi bangsa Indonesia. Laut memberikan banyak manfaat bagi kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai negara maritim, sebagian besar aktivitas masyarakat Indonesia tidak terlepas dari laut.
Laut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, mendukung perekonomian, serta membentuk budaya masyarakat pesisir. Berbagai manfaat tersebut menjadikan laut sebagai sumber kehidupan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, antara lain seperti sumber makanan, jalur transportasi dan perdagangan, sumber mata pencaharian, dan sumber budidaya dan tradisi. Dan slide yang terakhir, slide ke-8, pentingnya menjaga laut. Agar laut tetap memberi manfaat bagi kehidupan manusia, kita perlu menjaganya dengan baik. Menjaga kebersihan laut dapat dilakukan dengan pertama, tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi penggunaan plastik. Selain itu, sumber daya laut harus dimanfaatkan secara bijak agar tidak merusak dan tetap lestari. Menjaga laut bukan hanya tugas nelayan atau pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat demi keberlangsungan kehidupan generasi sekarang dan yang akan datang. Terakhir adalah kesimpulan. Laut merupakan sumber kehidupan bangsa Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Laut memberikan banyak manfaat seperti sumber makanan, mata pencaharian, jalur transportasi dan perdagangan, serta sumber budaya dan tradisi masyarakat. Oleh karena itu, laut harus dijaga dan dimanfaatkan dengan bijak agar tetap memberi manfaat bagi kehidupan dan masa depan bangsa Indonesia.